Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Soleh Hudin. Oke guys, ada berita berita terbaru. Untuk kalian semua yang belum subscribe, like dan komen channelnya Soleh Hudin, tolong ya di subscribe, like, karo komen. Iya bosku. Wis aja kalian bacot ya. Kita simak videonya supaya tidak gagal paham. Kalian tahu, sekarang Roy Suryo dan teman-temannya lagi bahagia-bahagianya ngeledekin kita para termul dan juga relawan Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena sampai sekarang belum P21. Mana termul? Katanya kemarin saya itu akhir bulan April saya bakalan di P21. Ini udah lewat. Udah mau habis bulan Mei. Ada pula dari kawan-kawan ini menjanjikan 10 juta kalau nggak P21. Aduh, kadang-kadang kita, ya kalau berstatement, ya tolonglah jangan pernah menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Nah ini dia bukannya bilang apa, ya kan bukan cuma Roy Suryo yang ledekin, Opung Parbella pun juga terpancing untuk meledek-ledekin. Ada aja. Untuk Elida Neti, Apa itu? Le Cumanan, Andi Azwan, Razman, dan lain-lain. Ada nanti beberapa, ada gambarnya. Ya, selamat karena Anda sudah salah menebak. Yang katanya boleh dong. Yang katanya minggu lalu saya jamin 10 juta. Kalau minggu ini tidak terjadi, saya kasih 10 juta. Minggu ini masih minggu lalu. Nih ada buktinya nih. Ya, nih Mas. Ada yang mau ngasih 10 juta nih. Tuh. Yakin Roy Suryo ditahan, Elida Neti siap kasih 10 juta jika ucapannya salah. Nih ngaco Ya. kan? Salah satu wartawan yang dijanjikan ada di sini lagi tadi. Ada tadi ya. Ya, kasihan dia. 10 juta. 10 Tagih. juta. Tagih ke mak ini ya. Ya itu tagih. Tolong ditagih ya. Karena meskipun Elida Neti ini caleg gagal, dia kan sekarang posisinya bukan politisi. Katanya kan politisi itu suka berbohong tentang janjinya. Tapi Mas, Sebentar dulu. Ngomong-ngomong caleg gagal, ngaca dulu sama diri sendiri, kawan. Kau juga caleg gagal kau dari PKB. Itu di sampingmu itu yang dulu itu juga caleg gagal itu dari Partai Nasdem. Sesama caleg gagal dilarang saling menjelekkan. Kok begini amat sih bangsa ini? Sesama caleg gagal saling menghina. Sesama koruptor saling menghina. Sesama kutu loncat saling menghina. Hebat, luar biasanya negeriku. Aku pernah bikin konten sama kalian, ya. Kalau nggak salah itu minggu lalu atau 10 hari yang lalu, ya. Aku bilang sama kalian, jangan pernah harapkan P21 kepada Roy Suryo. Untuk masalah Roy Suryo, nggak usah lagi harapkan kalian P21. Aku mengajak kepada penonton Opung Parbella, udahlah, pupus sudah harapan kita. Kubur dalam keinginan kalian itu. Apa lagi yang mau diharapkan lagi kan? Coba bayangkan kalian, Coba bayangkan kalian, apa lagi yang bisa diharapkan dari Polda Metro Jaya? Aku bukan ingin menjelek-jelekan Polda Metro Jaya, aku hanya ingin bertanya, kenapa lama kali? Ya udah kalau memang lama kali, ya kami kan berhak untuk berpikiran negatif, ya kan? Berarti ini barang nggak diapa-apain, kan begitu? Udah, bungkus aja, bungkus. Udah capek Opung Parbella bersuara capek. Ya, sekarang biar tahu kalian bukan hanya terdiam mereka balik ngeledek-ledekin kita. Untung Opung Parbella nggak pernah janji. Justru Opung Parbella katakan kan, jangan pernah kalian harapkan ya omong kosong itu semua P21. Terserah kalian, ya. Kalian mau percaya atau enggak sama Opung Parbella, terserah kalian.
Kalau bagiku P21 itu omong kosong. Aku berbicara begini bukan karena aku memihak Roy Suryo, enggak. Bukan aku karena benci sama Bapak Joko Widodo, enggak. Bukan aku tidak mau mengawal ya masalah ini, tidak. Bukan. Udah capek. Udah capek. Udah capek. Makanya kalau di kontennya Bang Agrifanani, Bang Bill Offset, Khairul Imam dan lain sebagainya, orang masih mau nanya-nanya ya kan, kapan P21? Kapan segera dilimpahkan? Kapan segera ditahan? Nah, penonton Opung Parbelak udah nggak mau nanya lagi sama Opung Parbelak. Karena apa? Mau sama siapa lagi ditanya mau Opung Parbelak? Opung Parbelak juga udah nggak yakin sama Polda Metro Jaya. Aku nggak menyalahkan kuasa hukum. Aku tidak menyalahkan Bapak Joko Widodo. Aku tidak menyalahkan relawan. Aku tidak tidak menyalahkan Roy Suryo. Enggak. Yang kusalahkan Polda Metro Jaya. Terserah kalian bapak-bapak di Polda Metro Jaya, ya. Bagi kami, ya kalian itu udah nggak bisa diharapkan. Minta maaf, aku tidak sedang memprovokasi orang-orang ini. Enggak. Bayangkan kalian, 703 bukti, sampai sekarang nggak ada ujungnya. 700 bukti. Setauku untuk perkara pidana 2 bukti aja udah cukup. 2 bukti, 3 bukti udah cukup. 2 saksi juga udah cukup. 700 bukti, 70 ahli. Mimpi aja kali. Aduh, dan tahu kalian ya, sekarang ya, di balik kesenangan mereka ada lagi mantan teman mereka juga lagi senang-senang. Siapa itu? Yang namanya Rismon Sianipar lagi karaoke katanya sama relawan Bapak Jokowi. Kita dengarkan nih. Oke, malam teman-teman. Memang Rismon datang ke RJ. Dia itu ingin berbaur dengan relawan. Tapi saya nggak mau datang. Kenapa? Saya nggak mau, dia mau nyanyi karaoke. Nah, ini si Prince Alor nyanyi-nyanyi sama Rismon. Kau cerita dulu. Bagaimana? Rismon nyanyi dia kemarin? Ya, memang tadi kami sama-sama menyanyi lah dengan Bang Rismon. Ada satu sukacita ketika menyanyi bersama dan dia. Artinya beliau juga merasa senang karena diterima menjadi termul baru, Bang. Termul baru di Rumah Juang RJ2, jadi RJ2 kita. Jadi Rismon itu sudah diterima menjadi termul baru sambil kita nyanyi-nyanyi. Dia bukan senang karena menjadi termul baru, bro. Ya, dia senang karena udah lepas dari jeratan hukum penjara. Senang dia nggak jadi masuk penjara. Kalau kau juga di posisi Rismon, kalau kau mau di penjara tiba-tiba, kau nggak jadi di penjara, batal kau di penjara. Kurasa kau bikin acara main keyboard 7 hari 7 malam. Kau juga ngundang artis campur sari. 7 hari 7 malam kau juga nanggap wayang. Bayangkan kalian, berapa puluh tahun yang akan dihadapinya. Lepas begitu saja. Senanglah dia kumpul-kumpul sama kalian. Bukan karena senang dia jadi anggota termul, bukan. Senang dia karena dia udah lepas dari penjara. Tapi kalau saya nggak percaya Rismon saya. Kalau Prince percaya, kalau saya nggak percaya. Terus apa pernyataan dia minta maaf ya sama relawan semua? Ya, dia juga minta maaf kepada teman-teman relawan semuanya. Dan siap untuk memperjuangkan dan membela Pak Joko Widodo. Enggak, kamu kan paling getol nyerang Rismon dulu. Ya. Tiba-tiba dia minta maaf, kenapa kamu maafin? Katanya kamu nggak maafin dulu awalnya. Coba ceritain sama kamu. Jadi memang awal mula saya merasa bahwa Bang Rismon ini sudah keterlaluan. Namun ketika saya melihat bahwa Pak Joko Widodo orang baik, Pak Joko Widodo saja mau memaafkan, apalagi dialah subjek hukum. Kita hanya relawan. Nah, masa kita harus marah? Makanya saya berpikir bahwa ya sudahlah, karena Pak Joko Widodo sudah memaafkan dan sudah ada RJ, maka saya juga sudah, kalau begitu kita juga harus memaafkan. Jadi saya yang berhadapan dengan mereka secara langsung bukan cuma Bapak Joko Widodo, brother. YouTuber Nusantara 5 orang dilaporkan. Kau karena nggak dilaporkannya kau kawan. Gara-gara si Rismon 5 orang YouTuber Nusantara dilaporkan polisi. Sekarang lagi diproses. Ku bilang sama kau, Prince Alor Boy, Opung Parbelak, dari sekarang, ya dari kemarin sekarang, dan sampai ke depannya tidak akan pernah memaafkan namanya Roy Suryo.
Nggak akan pernah memaafkan namanya Tipa. Dan juga nggak akan pernah memaafkan namanya Rismon walaupun dia udah jadi terbunuh. Aku nggak perlu sebutkan satu persatu ya. Kalau misalnya orang-orang dari sebelah sana tiba-tiba dia belok ke Joko Widodo, belok mendukung Bapak Joko Widodo, contohnya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Eli Danetik, dan juga Rismon, ya, tidak akan pernah dengan gampang Opung Parbela percaya. Jadi Opung Parbela biar tahu kalian, lewat Mas Agrifanani, ku bilang sama Mas Agrifanani, Mas Agrifanani, tolong dulu kalau misalnya nanti aku ke Jakarta, pertemukan aku sama Mas Rismon. Pertemukan aku dulu sama anak itu, biar podcast dulu kami berdua. Biar jumpa dulu kami sesama orang yang tinggal di kampung di tepian Danau Toba. Biar kita lihat dulu suara siapa paling besar. Tapi dengan satu syarat, ya. Dengan satu syarat, ya. Jangan minta-minta aku bawa ijazah. Aduh. Memaafkan dan meminta, ya sudahlah kalau memang dapat RT, bagus juga biar jadi saksi ahli di pengadilan lawan Roy Suryo lagi. Gitu. Nah, jadi ini menggunakan pedang lawan untuk membunuh lawan. Jadi suruh Rismon bunuh diri kan, kayak gitu kan? Tapi waktu di perkumpulan itu Rismon berapa orang yang maksudnya berapa banyak orang yang nerima dia atau masih ada yang kesal-kesal sama Rismon kan? Sebenarnya kami banyak orang ya karena RJ2 tuh Rumah Juang 2 itu perkumpulan seluruh relawan Pak Jokowi. Cukup banyak. Namun yang hadir pada saat itu perwakilan. Dan perwakilan semua itu sepakat setuju dan terima Bang Rismon. Makanya ketika Bang Rismon dan pengacaranya datang, langsung dipanggil, selamat datang, Termul. Begitu. Padahal kemarin kalau nggak salah si Rismon yang Termul! Dengarkan ini Termul! Sekarang dia diterima dengan baik oleh Termul senior. Ya, kalian kan relawan, aku kan enggak. Walaupun kita berada di barisan yang sama, kita dalam satu garis perjuangan yang sama, tapi kalau untuk masalah Rismon, kalian aja lah dulu. Aku enggak. Kemarin ada yang komplain sama Opung Parbela, Abah dibilang, Opung Parbela kau nggak boleh begitu. Bapak Joko Widodo aja memaafkan kau. Masa kau enggak? Iya, Bapak Joko Widodo nggak bikin konten, aku bikin konten. Tiap hari selama 1 tahun bikin konten 2 kali 1 hari. Bayangkan kalian, Bapak Joko Widodo nggak bikin konten dia. Dia bikin berita begini, kita sangkal. Mereka bikin berita begini, kita sangkal. Mereka bikin berita begini, kita kontra narasi. Capek kita biar tahu kalian, ya. Ini penonton Opung Parbela, ini saksinya ini, ya. Kalau ada yang nonton 100.000, ini 100.000 orang ini jadi saksi. Ya terserah itu relawan ya kan, entah siapapun relawannya nggak perlu ya. Sampai biar tahu kalian ada salah satu orang relawan ya menasihati Opung Parbela, ya kan, panjang lebar dia nasihati Opung Parbela hampir 45 menit, ya kan. Lalu dia bilang apa? Gimana Opung Parbela, udah paham kan? Mau paham nggak paham, tetap aku nggak mau tahu, nggak akan pernah aku maafkan dia. Kok gitu sih kau Opung Parbela? Kan dia itu teman satu kampungmu. Gak peduli mau teman satu kampung. Sedangkan satu perut mama kami contohnya. Aku sama adekku bisa perang. Bisa kelahi. Bisa main parang-parangan. Apalagi kalau cuma sama si Rismon. Padahal udah berbuih muncungnya itu biar tahu kalian 35 menit. 45 menit. Minta maaf ya abang ya. Maaf. Kalau untuk perkara yang lain aku hormati kau. Tapi kalau untuk si Rismon, maaf. Lebih baik Rismon menghormati kau daripada aku menghormati kau. Ya, terserah kalian. Opung Parbela memang gitu orangnya. Ya kan, agak susah memaafkan orang-orang yang seperti ini. Susah. Tahu kalian? Ya, diledek-ledekin Roy Suryo belum habis biar tuh kalian. Aku yakin biar tahu kalian ya, gak akan pernah itu P21. Nggak akan pernah lagi itu. Ini keyakinanku, terserah kalian. Aku tidak lagi menggembar-gemborkan hoax, enggak ya. Tapi aku sendiri mengatakan ya, aku tidak optimis dan aku cenderung pesimis berat terhadap Polda Metro Jaya. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Terserah aku, ini pendapat pribadiku. Aku tidak sedang mempengaruhi kalian, enggak. Ini pendapat pribadiku.
Dengan enaknya sekarang Rosyur yang ledek-ledekin kan. Emang enak? Paniknya para termul. Karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei. Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka rubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Bahkan ini Mak Lampir ini sekali lagi dia bilang, yakin Roy Suryo ditahan, siap 10 juta. Ayo mana 10 jutanya? Biar teman-teman wartawan agih dia. Ya. Dan karena dia kan semakin konyol yang didampingi si Aswan lagi. Kemudian nganter orang melaporkan Michael Sinaga lagi. Elah, Dewan Pers itu ya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Fungsinya adalah kalau ada dispute pemberitaan, ada dua pihak mengadu ke Dewan Pers, Nah, kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pereira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah, masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Ibu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Nah, paniknya para termul karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei. Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka rubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Terus juga ada nih orang-orang, saya sekali lagi bilang, cere-cere ini ya. Cere ini ya, Cere itu anak coro ya, ngomong aja malah bahas-bahas dukung-dukung Mak Lampir. Walah, udah jelas nih. Hei Danang, kamu tuh apa? Ya, kamu datang loh ya, itu udah ada panggilan dari Polda Metro Jaya. Jangan ngeles saja. Ya, sok pejuang. Ini juga ada, ini lucu lagi nih, orang baru lagi nih. Sebenarnya bukan baru. Sok ngaku-ngaku filsafat. Ya, Simon K atau apa tuh namanya. Saya nggak mau nyebut namanya deh, saya sebut aja Simon K. Ya gitu. Ya ini katanya Alian pakainya topi malah kayak gini nih. Ya, ini persis kayak yang pernah disindir oleh Pak Dr. Taufik ya. Kayak orang di terminal itu, gitu. Terminal balik gitu. Ya ini, dan ulasannya konyol banget. Ya, coba teman-teman lihat ya. Tapi nggak perlu subscribe ke dia lah. Dia tuh kayak, waduh, kayak orang bayaran aja. Sedikit-sedikit posting nggak ada isinya. Isinya cuma filsafat nggak jelas. Sok ngaku-ngakunya filsafati. Isinya bolak-balik filsafat ngomong kayak gini nih. Ya. Wah, dan isinya provokasi. Dia berusaha memprovokasi Mak Lampir itu. Coba, Mak Lampir, mau Anda salah, bohong, minta-minta kepada pemretnya cumi-cumi, ya, Mas Vincent Bero. Sekali lagi saya nggak ada masalah dengan Anda, Mas Vincent Bero, ya, saya dukung Anda. Tapi apa? Orang ini, ya, kemudian membuat rekayasa yang luar biasa. Makanya kan kita tunggu, mana yang katanya surprise, surprise apa? Ya, ini sudah penghujung Mei. Aduh, Ibu Lida Neti, minta maaf ya Bu. Ibu pula janjikannya cuma 10 juta, 100 miliar dong. 100 miliar dong, biar menarik gitu loh, 10 juta. Kalau Bung Parbela mah kecil itu kalau cuma 10 juta. Udah biar tinggal kujual revoku itu 9 juta kan. 1 juta ku cari dari yang lain. Habis kalian diledek-ledekin. Habis Opung Parbela dan juga teman-teman YouTuber Nusantara diledek-ledekin. Habis. Tapi biarin aja lah, ya kan? Kami kan juga udah puas ngeledek-ledekin dia.
Aduh, ya. Jadi aku, ya bukannya bilang apa. Aku sekarang ini, tuh fokusku, concernku, itu bukan lagi kepada Rosuryo, bukan kepada Bapak Joko Widodo, bukan kepada kuasa hukum. Lebih kepada Polda Metro Jaya. Ini pendapatku ya, kalian nggak usah ikut-ikut ya. Aku sampai sekarang ya, tidak akan pernah percaya lagi sama namanya Polda Metro Jaya. Bayangkan kalian, ya bukan cuma Opung Parbela yang kesal ngeliat Polda Metro Jaya. Ahmad Kozinudin pun kesal dia. Karena apa? Ketika ditanya wartawan, bagaimana Pak untuk kedepannya P21? Surprise! Kamu Ahmad Kozinudin biar tahu kalian. Dengar ini. Biar kita punya surprise. Biar kita punya surprise. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor Saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti. Dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya, update tentang penanganan perkara, kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Oke. Dan tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun, nggak ada itu wajib lapor. Jangan Firly Bahuri, masih ada contoh-contoh yang lain bang. Opung Parbela manggil apa tadi? Manggil abang. Cie, Opung Parbela manggil dia bang. Surprise. Kozinudin, ku bilang sama kau ya, itu udah kata-kata yang paling lumrah ya, ketika seorang polisi atau beberapa orang polisi nangkap begal atau nangkap pencuri motor. Lagi tidur contohnya kan, tiba-tiba dibangunkan ya kan, dinyalakan biar tuh lilin, tiup lilinnya toh. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sekarang polisi biar tahu kalian ya, bukan cuma TikToker aja sama YouTuber ya, sama influencer yang cari sensasi. Kepolisian pun sekarang biar tahu kalian ya, biar agak unik, biar tahu kalian kalau nangkap penjahat lagunya itu. Panjang umurnya. Otomatis ya, perampok atau pembegel yang lagi tidur bangun kaget dia terkejut, mak. Siapa yang ulang tahun? Aduh, udahlah ya. Jadi ya minta maaf ya kepada kalian semuanya ya. Mulai detik ini, mulai dari kemarin sih sebetulnya. Mulai dari kemarin aku tidak percaya lagi yang namanya Polda Metro Jaya. Nggak percaya. Terserah, ini kan pendapat pribadiku. Sedangkan aku juga berhak kok bilang aku nggak percaya lagi sama presiden. Kan begitu kan? Aku nggak percaya lagi sama presiden, nggak percaya lagi sama menteri, nggak percaya lagi sama Kapolri, apalagi cuma Polda Metro Jaya. Ya kalau kalian mau percaya silakan. Ya, khusus untuk ingat ya, khusus untuk masalahnya Roy Suryo. Ya, kalau untuk kasus-kasus yang lain terserah kalian. Aku no comment. Tapi kalau untuk masalahnya kasus Roy Suryo ini biar tahu kalian ya. Kemarin dijanjikan P21, dikembalikan lagi P19. Gak tahu entah kenapa, ya. Lama kali P21-nya. Aduh, ya berapa Polri? Ya, mudah-mudahan di Polda Sumut jangan gitu ya. Tapi kayaknya sih ini udah kerjaan oknum maupun Parbelak, ya kan? Di tiap Polda kan juga ada oknum. Iya, mulai dari pusat, di bawah, di mana-mana ada oknum Opung Parbelak. Kau kayak nggak ngerti aja kalau lagi tinggal di mana. Sekarang biar tahu kalian, jujur aja ya, banyak orang-orang yang ingin podcastan sama Opung Parbelak, ya kan? Podcast masalah apa? Minta maaf ya. Ada beberapa relawan Bapak Joko Widodo ya, minta podcastan sama Opung Parbelak ya. Aku bilang sama mereka, kalau yang dibahas cuma Roy Suryo, aku nggak mau. Opung, kita podcastan ya. Podcast mau ngomongin apa? Mau ngomongin masalah Roy Suryo? Nggak mau. Kalian cari aja yang lain. Kalau aku udah ogah.
Aku ini termasuk salah seorang yang mengorbankan diriku disebut orang bodoh. Karena apa? Masalah Roy Suryo aja terus yang dibahas. Kayak nggak ada isu lain di bangsa ini gitu loh. Makanya semenjak 2 bulan yang lalu kalian perhatikan, Opung Parbila itu tidak pernah mau bahas Roy Suryo terus. Ya kan? Aku membahas masalah MBG, masalah PDIP, masalah Koperasi Merah Putih, masalah Bapak Prabowo pergi ke Perancis, masalah Bapak Prabowo ngerayain ulang tahunnya si Teddy, ngomongin masalah IKN, ngomongin masalah musuh-musuhnya IKN, ngomongin masalah Mbak Amin Rais, banyak. Kan begitu karena apa? Aku nggak mau kelihatan bodoh. Loh, tapi Opung Parbila, kenapa kau bahas itu sekarang? Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali bodoh. Aduh, aku jujur aja aku bilang, kalau jumpa aku sama Roy Suryo, kepingin dulu aku ngobrol 3 jam sama dia. Ngobrol 3 jam, nggak perlu ku serang-serang dia, nggak perlu. Jadi biar tahu kalian ya, kalau misalnya diperhadapkan pilihan antara Opung Parbila pengen ketemu siapa? Ketemu sama Roy Suryo, apa ketemu relawan Bapak Joko Widodo, atau ketemu sama penyidik? Aku lebih memilih ketemu sama Roy Suryo dibandingkan sama yang lainnya ini. Udah nggak asik lagi pembahasan. Karena apa? Kalau jumpa sama kuasa hukum, kalau jumpa sama penyidik, ya kan? Paling itu lagi. Ya nanti Pung P21. Nanti Pung P21, Pung. Pasti tuh, Pung. Aman itu, Pung. Dari tahun kemarin di akhir tahun. Setelah itu masuk bulan Juni, akhir Juni. Masuk bulan Februari, akhir Februari. Masuk bulan Maret, bulan April, akhir April. Ini bulan Mei tanggal 31. 31. Mau ngomong apa? Itu paling sering tuh Black Remajenang. Iya kan? Ya itu kan karena memang doanya dia, ya kan? Kepengennya dia, ya. Segera P21. Perhatikan aja judulnya. Roy Suryo segera ditahan. Roy tiba segera ditahan. Roy tiba Rismon nangis berjamaah. Aku kadang-kadang merasa berdosa juga kan begitu. Karena juga aku termasuk salah satu model-modelnya si Black Remajenang kemarin-kemarin gitu loh. Berapa kali aku bikin itu kan? Klaster pertama, klaster kedua, menangis berjamaah. Tapi kalau sekarang aku bikin judul kayak gitu, memalukan. Malu. Daripada aku diledek-ledekin, lebih bagus aku gak usah bikin konten tentang orang itu kan. Untuk apa kayak gitu? Sekarang begini ya. Sekarang begini. Logikanya aja lah dulu. Udahlah ya. Aku tidak perlu lagi membela-bela ijazah Bapak Joko Widodo. Karena apa ya? Kalau memang persidangan akan segera dibuka. Kalau memang persidangan ya akan segera ditetapkan. Ya kan? Percuma juga mau dibela nggak dibela. Tetapnya segitu-gitu aja. Kan begitu. Mau dibela, contohnya begitu. Ya kan? Persidangannya ya mundur lagi. Nggak dibela kalau memang ada komitmen dari kejaksaan ya terhadap kasus ini. Kalau sudah ditetapkan katakanlah bulan Agustus, ya udah bulan Agustus nanti persidangan. Mau dibela Opung Parbila nggak dibela Opung Parbila, tetap nanti akan dilaksanakan persidangan di bulan Agustus. Tapi kalau mau kubela contohnya, habis muncul ini berbuih, tahu kalian udah berapa gelas kopi yang kuhabiskan selama setahun ini? Udah berapa gelas susu yang kuhabiskan selama setahun ini? Udah berapa banyak kuota yang kuhabiskan selama setahun ini? Udah berapa lama vitamin yang kuminum selama setahun ini? Konten pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Toh juga itu nggak akan pernah disidangkan. Capek kita. 3 orang udah dimaafkan kok. Minta maaf ya Bapak Joko Widodo. Bukannya aku kesal sama Bapak Joko Widodo. Enggak, aku nggak pernah kesal sama Bapak. Ya kan? Kurasa Pak, aku sama Bapak sama-sama kesal sama Polda Metro Jaya. Cuman kadang-kadang kan kawan ini kan begitu melebih-lebihkan berita. Joko Widodo sampai gebrak meja. Mana ada gebrak meja Bapak Joko Widodo? Datanglah yang sebelah sana kan, ya kan? Langsunglah diglorifikasi. Bapak Joko Widodo kesal
kepada Polda Metro Jaya karena kasusnya tidak berujung, karena sampai-sampai dia gebrak meja. Jadi dibolak-balikkan jadinya apa itu berita itu kan? Aduh, ya lihatlah ini ya. Sekarang kita diledek-ledekin. Bayangkan kalian ya, yang ngebelain Bapak Joko Widodo, ngebelain kasus Bapak Joko Widodo, relawan Bapak Joko Widodo, partai Bapak Joko Widodo, pemilih Bapak Joko Widodo sekarang diledek-ledekin. Karena apa? Ya karena ulah polisi dan kejaksaan ini nggak kunjung P21. Ya udahlah, terserah mereka lah. Mungkin ini saatnya mereka berbahagia. Dan nanti mereka akan berganti, bahagia akan menjadi tangis. Opung Parbelak, kami juga nggak maulah berharap seperti itu. Omong kosongnya semuanya itu. Biarlah kebahagiaan mereka tetap terus bersinar. Biar kita aja diledek-ledekin, biarin aja. Mau ngomong apa lagi? Aduh, dengarkan ini ya, bapak-bapak di Polda Metro Jaya ya. Kalau masyarakat masih percaya sama kalian ya, tuntaskan ini sesegera mungkin. Tapi kalau memang kalian mau kehilangan kepercayaan masyarakat, udah ulur-ulur aja terus sampai 2049. Ulur aja terus. Sampai 25 kali ganti Kapolri, ulur aja terus. Kami sih nggak masalah. Aku juga nggak bahas sore-sore juga nggak ada untungnya sama aku. Alah, Opung Parbelak bilang aja kok nggak bisa konten kalau nggak ada sore-sore. Siapa bilang? Kalian tengok dulu dari konten-konten Opung Parbelak itu, nggak semuanya ngomongin masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Ada-ada aja ya. Jadi bukannya bilang apa, biar tahu kalian ya. Yang paling ngerinya lagi, beredar video ya, ada seseorang dari antara mereka, nggak perlu kusebutkan namanya ya. Salah seorang dari lingkaran mereka ini ya, podcastan sama anaknya. Dan kayaknya anaknya ini berkebutuhan khusus gitu loh. Dia suka kali menjelek-jelekan anak presiden kita, ya Bapak Joko Widodo. Ya dia jelek-jelekan Mas Gibran, mau dimasukkan Mas Gibran, kan begitu. Nggak taunya anaknya pun begitu. Aku kira sudah sempurna apa anaknya itu kan begitu. Tapi di dalam hati begini, iya kan. Dalam hati kepengen kali lah aku membuli kawan ini. Dalam hati pengen kali aku memperalat kondisi anaknya ini untuk menghajar kawan ini. Tapi nggak sampai tega kita. Gak sampai tega, ya kan? Kalau ada teman-teman yang lain atau orang lain ya mau membuli salah seorang dari mereka, memperalat anaknya, aku tidak akan pernah lakukan itu. Gak akan pernah. Karena pantang bagiku ya, sampai diikut-ikutkan anaknya itu gak boleh. Anak itu pemberian daripada Tuhan. Bagaimanapun kondisi anak itu ya, jangan pernah kita menghina makhluk ciptaan Tuhan. Kemarin begitu juga Tipa, ya kan? Banyak orang ya yang membuli anak-anaknya, ya kan? Dibilangnya anaknya begini, anaknya begitu, anaknya begitu, ya kan? Kalau Opung Parbelak tidak akan pernah melakukan hal itu. Enggak boleh, ya. Karena apa? Karena aku pun juga begitu. Aku boleh diserang, pendapatku boleh serang, aku pribadiku boleh diserang, tapi jangan pernah serang anak-anakku. Walaupun biar tahu kalian ada satu netizen yang menyerang anakku. Tadinya aku beranggapan dia adalah teman. Dia teman-temanku tadinya, ya. Dia temanku. Tapi karena dia melihat bahwasanya Opung Parbelak selalu getol membela Bapak Joko Widodo dan membela kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro dengan rakyat, dia bilang laku penjilat. Ya, akhirnya apa? Tahu enggak kalian ya? Dia bukan cuma hanya menghina aku, bukan hanya maki-makiku. Dia mulai kaitkan aku dengan anaknya. Dengan anakku. Anaknya. Siapa Opung Parbelak emang ada hubungan apa sama istrinya? Iya kan? Dia mulai, tadinya aku nggak berniat untuk memblokir dia. Tapi karena dia sudah bersikap seperti itu, akhirnya aku blokir. Orang Batak tinggal di Jerman. Makanya aku bilang sama Bu Bro, ya, kalaupun kayak gitu kau bikin sama anakku, aku tidak akan pernah bikin kayak gitu sama anakku. Aku cuma berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatimu dan juga supaya Tuhan memberikan rezeki dan juga anakmu berhasil di masa yang depannya, masa yang akan datang.
Kalau orang Kristen bilang ya, diberkatilah engkau, diberkati rumahmu, diberkati juga anakmu, diberkati juga istrimu. Ya kan begitu ya. Kalau umat muslim mengatakan semoga kau menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Itu dia. Ya itu dia ya. Opo Parvela kan ya terkenal dengan sopan santunnya.